Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, dan aktifin loncengnya. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita mensyukuri segala berkat cinta dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita hari ini, Minggu yang kudus ini, kita masih bersama-sama beribadah di dalam keluarga kita. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala kita sambil kita mengaku salah dan dosa kita kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kiranya ibadah Minggu hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan di hari Minggu yang kudus ini, di mana kita boleh bersama-sama beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Tuhan akan hadir menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Biarlah yang terbaik kita memberikan kepada Tuhan. Tema ke-1 pujian yang menyatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau menyelidiki hati kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh di hadapannya untuk menyembah Dia. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang di sini, bila hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Kita mau syukur atas kebaikannya seminggu yang boleh kita lewati. Kita boleh terhindar dari mana-mana. Selalu diberi kekuatan semua anak. Mau selidiki hati kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena cinta dan kemurahan Tuhan, kami terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terbukti pada hari ini di Minggu yang Kudus-Mu, kami umat-umat-Mu boleh bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing. Kami yakin percaya apapun bentuknya, baik kami ibadah di gereja maupun di rumah, Allah hadir di tengah-tengah kami. Allah hadir dalam persekutuan kami. Untuk itu berkati setiap kami yang memuji memuliakan Tuhan. Berkati kami yang berkumpul untuk memanggil, berseru dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani kami, sehingga dalam pelayanannya Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, rangkaian ibadah hari ini kami letakkan dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan lewat pujian sukacita, kita akan bersama-sama membuka Mazmur kita. Kita akan membaca Mazmur yang ke-6. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, Jemaat Tuhan yang kedua, demikian seterusnya. Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa dalam pertemuan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah merubah aku dalam kamu, dan janganlah mengajar aku dalam kebiasaan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, kukuhkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesuk aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rambut karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doa. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Diberkatilah kita yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan membentengi kita dimanapun kita berada. Asal kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya rindu menyapa jemaat yang ada di rumah. Mari kita lambaikan tangan kita. Meskipun kita tidak saling berhadapan, kita mau saling lambaikan tangan. Ada sukacita yang luar biasa ketika kita saling melambaikan tangan. Ada satu sukacita yang hadir di rumah Tuhan. Amin. Saya yang percaya berkat Tuhan selalu melimpah kepada jemaat yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Oleh sebab itu mari kita bersukacita dengan hati yang gembira. Kita mau lepaskan segala beban kehidupan kita. Kita mau katakan mari masuk gerbang dengan hati bersyukur. Kita mau penuhi baik Tuhan yang ada di rumah kita dengan pujian-pujian penganggah sukacita dengan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
dan selalu meninggikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bertepuk tangan, hanya Tuhan yang kita tinggikan. Mari masuk berbangga dengan hati bersyukur. Kita berikan pujian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita berikan pujian yang luar biasa untuk keluarga kita, bahwa Tuhan yang kita mau aturkan kita ini. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Satu hari yang baik, satu hari yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan menjadi sekali lagi semangat di hadapan Tuhan. Ayo yang singa yang ada di sini, mari kita dengan hati penuh sukacita kita dengan agungan kita sembah. Mari masuk gerbang. Kita berikan semuanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, penuh sukacita. Satu hari yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita mau bangkit masuk dalam nama Yesus. Yesus Kristus yang mau bangkit naik ke surga, menyediakan tempat kita. Kita mau serukan namanya. Iblis telah dikalahkan, tipu daya boleh dihilangkan. Bangkit serukan nama Yesus dengan penuh sukacita. Bangkit serukan nama Yesus yang menyatakan kuasa Tuhan. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis yang bertahan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya.
Di buku panduan kita itu nomor 42, ikut Engkau saja Tuhan. Tuhan yang memberi selamat dan sentosa oleh karena darahnya yang bercurah untuk kita menebus dosa kita. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Di buku panduan ibadah minggu nomor 42. Jatuh tergeletak karena Tuhan selalu menerangi kehidupan kita. Kita mengangkat satu pujian, kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyentuh hati kita, mengubah hidup kita agar lebih semakin hari semakin lebih baik di hadapan Tuhan, lebih setia di hadapan Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, pujian firman Tuhan.
di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi kita pujian menyembah dengan saudara kasih kita, keluarga terkasih kita yang menghadirkan roh Allah dan dengan keluarga kita. Biarlah roh Allah yang menghibur dan memberi kekuatan sehingga firman-Nya yang didengar menjadi kekuatan bagi kita. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi. Bapaknya sendiri jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa aku mencintai di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami bukanlah oleh apa yang kami makan sehari-hari, tetapi sesungguhnya kami akan hidup, kami akan diberkati oleh karena firman Tuhan yang tinggal, yang diam, dan yang menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Mari kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Kita masih memasuki pada masa-masa kenaikan Tuhan. Dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan menjanjikan, Tuhan berkata kepada setiap orang
yang percaya untuk tidak tinggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang kita baca hari ini mau menjelaskan kepada kita, ini sebuah peringatan, sebuah nasihat bahwa kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen tidak boleh hanya berhenti sampai di Yerusalem. Dalam arti kata bahwa iman rohani orang-orang percaya itu tidak boleh hanya sekedar menatap Yesus naik ke surga, meratapi atau hanya terpesona dan diam. Tetapi Alkitab katakan kepada kita, sama seperti yang dikatakan malaikat-malaikat itu, bahwa orang-orang percaya harus bertindak. Anak-anak Tuhan harus melangkah. Anak-anak Tuhan harus menjadikan imannya adalah iman yang berbuah-buah. Kenapa demikian? Karena orang percaya berbeda. Sesudah cerita murid-murid ketika Yesus baru disalib, tetapi masa-masa ini adalah bagaimana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu dapat menjadikan imannya, dapat menjadikan rohaninya adalah rohani yang bertumbuh, yang berbuah-buah lebat. Hari ini kita melihat bagaimana tugas kita, bagaimana tanggung jawab orang percaya anak Tuhan di dalam peristiwa kenaikan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa peristiwa kenaikan Tuhan itu menjadikan anak-anak Tuhan, saya dan saudara, adalah orang-orang yang dapat menikmati kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa dalam ayat itu jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-5 sebelumnya di sana dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan, orang yang menunggu Yesus yang naik, kemudian Yesus yang naik, nanti Yesus turun menjemput kita. Orang-orang percaya pada masa sekarang, dia harus dapat menikmati kerajaan Allah, atau istilah lain dapat disamakan dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah berhubungan dengan damai sejahtera, sukacita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kerajaan Allah itu. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Ini sangat penting untuk bersama-sama kita pahami. Pada masa sekarang, kerajaan Allah harus dapat dinikmati oleh
anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena pada masa-masa sekarang orang atau manusia, bahkan kita anak-anak Tuhan, seringkali bukan menjadikan kita dipimpin oleh kerajaan Allah atau kerajaan surga, tetapi seringkali kita dikuasai dan dipimpin oleh kerajaan duniawi. Ada dua perbedaan. Damai sejahtera sukacita itu adalah salah satu ciri di mana seseorang hidup di dalam kerajaan Allah. Dan di mana ada perselisihan, ada pertentangan, ada kecongkakan, kesombongan, iri hati dan sebagainya, itu adalah kerajaan dunia. Sekali lagi kita diingatkan pada bagian ini, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk dapat menikmati kerajaan surga atau kerajaan Allah yang memerintah dalam hidup kita. Karena itulah yang Allah janjikan, yang Allah mau berikan bagi saya dan saudara orang-orang yang percaya. Yang kedua, janji dan peristiwa kenaikan Yesus yang merupakan berkat bagi orang percaya. Ayat yang ke-8. Jadi orang percaya tidak hanya menerima bagian dalam kerajaan surga, tetapi peristiwa kenaikan Yesus menjadikan orang-orang percaya menerima kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat yang ke-8 saya baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian yang kedua, berkat daripada kenaikan Tuhan adalah Tuhan menjanjikan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang mana? Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa kuasa itu adalah yang menyertai. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata, sembuhkanlah orang sakit dalam namaku, usirlah setan dalam namaku, dan sebagainya. Kamu akan mengalami kuasa, kamu akan mengalami kekuatan, kamu akan mengalami rasa tenang. Itu adalah bagian-bagian daripada kuasa yang daripada Allah. Kalau kita perhatikan ayat sesudahnya, sesudah khotbah Petrus, di sana Petrus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Petrus menjadikan orang-orang percaya. Kuasa di sini adalah bukan kemampuan kita, bukan itu kekuatan kita, tetapi kuasa Allah yang menyertai setiap hidup dan pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang percaya tidak boleh takut, tidak boleh gentar ketika dia ada di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya kerajaan surga adalah milik saya dan saudara. Saya ingat salah satu cerita, ada saudara kita yang menjadi Kristen, tetapi pada akhirnya dia dipenjara. Dia merasa tidak bersalah, tetapi dia diperlakukan seperti penjahat. Tetapi di penjara, di sana, meskipun dia pertama-tama katanya para teroris menyerangnya, orang-orang menyerangnya, tetapi dia pada akhirnya dapat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tetap tenang, orang yang tetap memberkati mereka, dan pada akhirnya orang-orang yang membencinya, orang-orang yang memusuhinya mendekat dengan dia, dan bahkan ada yang percaya dan menerima Tuhan dalam hidupnya. Kuasa di sini berhubungan dengan kemampuan yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kesanggupan yang kita dapat, yang sebenarnya itu tidak kita miliki. Dari mana? Allah yang ada di sana. Makanya
Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, jangan pergi dari Yerusalem, jangan pergi dari Bait Allah sampai kau diperlengkapi dengan kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, marilah pada hari-hari ini kita menerima kuasa yang daripada Allah itu. Marilah kuasa yang daripada Allah itu kita terima, kita miliki dengan cara apa? Cara seperti murid-muridnya, tidak meninggalkan Bait Allah. Artinya bahwa tidak meninggalkan persekutuan dengan Allah, tidak meninggalkan persekutuan dengan sesama orang percaya, dan menjadikan Allah itu sumber di dalam hidupnya. Ini sangat penting untuk dapat menjadi bagian, karena sesungguhnya berkat kenaikan Allah adalah bukan hanya kepada murid-murid yang menontonnya pada waktu itu, tetapi berkat kenaikan Tuhan adalah juga diberikan kepada kita yang menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang dengan cara yang sama. Saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang lebih indah kalau kita menantikan Tuhan menjemput saya dan saudara. Karena Alkitab katakan, di mana Yesus akan naik, Yesus yang sudah naik, di situ juga Yesus akan turun menjemput saya dan saudara. Paulus berkata, sungguh indah kalau bertemu dengan Tuhan, sungguh indah kalau bersama-sama dengan Bapa di surga, sungguh indah kalau bersama-sama menikmati. Karena Yesus pergi menyediakan tempat bagi kita, kita mau tinggal di tempat yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi Paulus berkata, lebih indah kalau dia dikasih kesempatan hidup, dan hidup itu untuk Kristus, dan hidup itu untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari selagi kita dikasih Tuhan kesempatan hidup ini mari kita berikan untuk Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan akan datang, kita tidak tahu Tuhan menjemput kita, tetapi satu tugas yang harus kita laksanakan adalah mari kita menanti-nantikan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kenaikan Tuhan yang kita rayakan hari Kamis kemarin itu menandakan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya adalah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tuhan naik ke surga, sesungguhnya memang Yesus itu tempatnya di surga. Yesus bukan dari dunia. Yesus bukan dilahirkan dengan kemauan laki-laki dan perempuan, tetapi Yesus turun dari surga menjadi manusia dan kembali ke surga. Ini adalah sesuatu yang indah, karena sesungguhnya di sana dalam Yohanes 14 ayat yang kedua bahwa aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Tidak ada agama yang lain, tidak ada agama yang seperti yang kita terima di dalam Kristus Yesus yang naik menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Itulah sebenarnya keindahan. Makanya ketika ada orang meninggal, tentu kita tidak sedih hati karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Kalaupun saya dan saudara dipanggil Tuhan kapanpun, dimanapun, dengan waktu dan cara apapun, tidak menjadi persoalan. Karena makna daripada kenaikan Tuhan itu, saya dan saudara sudah mendapatkan tempat di surga. Yang kedua, bahwa maksud daripada Tuhan saya menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan akan mengirimkan saya dan saudara Roh Kudus. Ya, dalam ayat yang ke-4 demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka
mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Itu artinya bahwa kita akan menerima Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi gereja kita menganut orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang didiami Roh Kudus, bukanlah orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu adalah karunia, itu berbeda-beda. Tetapi orang yang didiami Roh Kudus ditandai yang pertama kalau dia menerima Yesus. Orang yang menerima Yesus pasti dia didiami oleh Roh Kudus. Untuk itu, kalau saya dan saudara sudah menerima Yesus, menerima dia dalam hidup kita, pasti kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Oleh karena kita sudah didiami oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup tidak sendirian, tetapi Roh itu membawa kepada kita kepada penghiburan, kepada kekuatan, dan kepada damai sejahtera. Kalau hari-hari ini kita melewati masa-masa yang sulit, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Kita tidak perlu menanti-nantikan lagi, karena Dia sudah tinggal dan diam dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kehidupan kita dapat terus-menerus hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Kita juga mengalami masalah-masalah pergumulan dalam keluarga kita. Kita tentu juga mengalami persoalan-persoalan di dalam kemasyarakat kita. Ingatlah, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang akan memampukan, menghibur, dan menguatkan saudara-saudara. Yang kedua, bahwa kita juga, Allah berkata, kuasa itu tidak hanya kepada murid-murid, tetapi kuasa itu kepada saya dan saudara, kepada kita yang menanti-nantikan dan percaya kepada Tuhan. Makanya peringatan hari kenaikan Yesus, mari menjadikan kita orang-orang yang terus dipimpin, dikuasai, dan orang-orang yang diperlengkapi, dan kita mau hidup di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Berdoa dulu. Kita bersama dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur pada kesempatan ini. Kami boleh memuji nama Tuhan. Bahkan kami sudah dalam firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwasanya kami harus tetap bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, terlebih atas kematian, terlebih kebangkitan dan kenaikan Tuhan surga. Dan Tuhan akan kembali menghibur kami sebagai percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk Anda berkati. Begitu juga setiap kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada dengan Tuhan juga Kau terus menyertai berkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat terima dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kita dengarkan, biar menjadi pedoman kehidupan kita. Kita mengingatkan bahwa lewat melalui kebangkitan Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan dijadikan penghiburan daripada Allah. Mari teman-teman, saya undang untuk berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang segalanya bagi kehidupan kita. Kita yang kecil yang besar, memberi yang kecil yang besar sama di hadapan Tuhan. Yang penting kita memberi dengan iman, keyakinan.
Mari kita berkata dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami pujikan sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam hari ini dan dalam hadirat-Mu, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami di segala saat dan setiap waktu, dan khusus menyertai dan memberkati kami di setiap rumah kami masing-masing. Saat ini kami telah memberikan yang terbaik dan persembahan, kiranya Kau sendiri berkati kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, supaya di lain kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkat persembahan itu dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah raya Minggu di rumah kita masing-masing. Kita melakukan pujian dengan saya. Firman Tuhan selalu berkata, Dia akan menyertai kita, memimpin kita, karena kita kuat bersama dengan Tuhan. Kita mengangkat firman-Mu berkata, Kau beserta dengan sayapmu. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, umat-umat-Mu sudah beribadah pada hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah limpahan rahmat-Mu, anugerah sejahtera-Mu, sukacita yang daripada Allah turun atas kami, menyertai dan memberkati kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit dan malapetaka, tetapi penyertaan berkat Tuhan yang menjadi bagian dan milik kami umat pilihan dan ketebusan-Mu. Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hari-hari ini hidup pada masa-masa yang sulit, Roh Kudus-Mu berkarya atas mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, sehingga mereka dari hari ke hari diperbarui di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Kristus Yesus, pimpinan penyertaan di dalam Roh Kudus akan terus menolong, memimpin, menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita salam di keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.